menit dah, biar teman-teman bisa masuk semua ya. 1 menit. Baik, Pak. Dengar ya. Dengar ya, oke ya. Eh, saya share dulu materi ya. Materinya udah kita baca, berarti tinggal sedikit aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tipologi yang kedua dari pemikiran pendidikan, yaitu esensialisme. Kemarin kita sudah membahas tentang tipologi yang pertama, yaitu perennialism. Perennialisme berbicara tentang hakikat pendidikan, hakikat belajar adalah untuk membuat orang berpikir. Nah, untuk esensialisme ini adalah salah satu pola pemikiran pendidikan yang kedua, yaitu suatu pandangan dalam dunia filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa hakikat belajar adalah perubahan menuju kebaikan. Jadi masing-masing pola pikir ini memiliki domainnya masing-masing. Ya. Kita ini di negeri Melayu memang karena kita daerah pertemuan arus antara barat dengan timur, ya. Jadi konsekuensinya memang mungkin ada mic yang belum dimatikan dah, karena masih mendengar suara yang lain. Oh iya, oke ya. Jadi kita akan melihat bagaimana konsep pola pemikiran hari ini tentang pendidikan yang bisa memberikan dampak bagi pengembangan pendidikan di daerah kita. Baik itu pendidikan dengan latar belakang keislaman maupun pendidikan dengan latar belakang modern. Ya. Karena masing-masing pola ini itu yang saya katakan tadi, karena kita daerah Melayu ini semuanya bisa kita lihat dan orang Melayu ini kan terbuka sifatnya ya. Tetapi kita harus memilah dan memilih yang mana yang cocok bagi kita. Setiap pola pikir pendidikan itu punya latar belakang dan punya cara khas untuk mengemasnya itu. Sehingga ketika nanti kita letakkan dalam dunia pendidikan kita, lembaga pendidikan kita, terserah kita ingin mengarahkan peserta didik itu kemana dalam sistem pemikiran pendidikan. Kita akan membahas 4 saja dalam konsep esensialisme, sejarahnya, hakikatnya, nilai kebaikan, dan tujuan pendidikan. Karena esensialisme ini berbicara tentang hakikat belajar itu adalah perubahan menuju kebaikan. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mengajak orang berpikir, tapi juga harus ada perubahan menuju kebaikan. Esensialisme ini sudah muncul pada zaman Renaissance abad ke-19 yang memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana keterbukaan untuk perubahan, toleransi, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Jadi konsekuensinya mulai abad 19 ini, Renaissance itu mulai bergerak. Sehingga ini yang menjadi dasar kenapa pemikiran esensialisme itu, esensi dari sebuah pendidikan yaitu bergerak menuju perubahan. Ini yang akan diajarkan kepada peserta didik, kepada guru, kepada seluruh sistem yang masuk ke dalam realitas pendidikan. Jadi bukan hanya murid, tapi mereka semua yang bergerak di dalam konsep pendidikan. Nah, ini pertama sekali dikembangkan oleh Johann Friedrich Hilbert tahun 1776 sampai 1881, pendidikan melalui pengajaran. Jadi perubahan itu menurut beliau, Johann Friedrich itu menyatakan tidak akan ada perubahan di dalam sistem pemikiran kalau tidak melalui pengajaran. Nah, ini yang dia kembangkan pertama sekali. Kemudian diteruskan oleh Johann Friedrich Froebel. Dia menyatakan pendidikan itu diarahkan untuk kesadaran diri yang murni. Jadi adanya suatu kesadaran untuk
melihat bahwa nilai dasar pendidikan, perubahan itu hanya bisa terjadi kalau ada perubahan kesadaran diri. Kita berkoar-koar untuk merubah orang, merubah mindset, merubah apa, tapi kesadaran dirinya nggak muncul. Menurut Johann Friedrich itu akan sulit. Makanya pengajaran itu diarahkan untuk membuat orang sadar bahwa ini harus dilakukan. Ini adalah sebuah nilai yang harus digerakkan. Kemudian dikembangkan juga oleh William Harris. Ya, 1835, pendidikan melalui lembaga pendidikan untuk memelihara nilai. Jadi kesadaran itu hanya bisa digerakkan, pengajaran hanya bisa digerakkan melalui sebuah lembaga. Dia tidak bisa. Jadi kelembagaan itu intinya adalah untuk memelihara nilai-nilai kebaikan yang sudah dikembangkan. Nah, masing-masing individu, masing-masing keluarga dalam pandangan esensialisme itu sudah memiliki nilai kebaikannya masing-masing. Titik temu nilai kebaikan itu hanya bisa, kata dia, melalui sebuah lembaga. Nah, ini yang digerakkannya dalam konteks yang seperti itu. Kemudian digerakkan lagi oleh William Beckley tahun 1846, minat pengawasan dan kemampuan serta disiplin itulah hal-hal pokok yang memberikan dasar terhadap konteks perubahan tata nilai sehingga berkaitan dengan orang itu bisa berbuat baik apa tidak. Dari 4 tokoh ini, inilah yang menggerakkan menjadi dasar daripada kaum Eropa, barat Renaissance Eropa, itu membuat suatu konteks pendidikan. Nah, makanya kalau kita lihat banyak pola pikir filsafat modern hari ini bergerak dalam tata nilai pendidikan. Itu mereka berpegang teguh kepada fakta yang berkembang di realitas masyarakat. Mungkin berbeda ya, barangkali kalau kita di negeri Melayu atau negeri Islam, kita hanya berpatokan bahwa perubahan itu dilihat dari kacamata ketika nilai-nilai Al-Quran hadis itu diletakkan dalam tatanan masyarakat kita yang hanya bisa ditafsirkan oleh kaum ulama. Nah, nilai-nilai filsafat ini menurut mereka tuh nggak masuk dalam realitas seperti itu. Nah, inilah pola pikir empirisme yang bergerak dalam konteks esensialisme ini. Itu melihat bahwa ternyata penafsiran doktrin yang lama itu hanya bisa bergerak dalam tatanan nilai apabila melihat fakta dan empirisme yang berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Nah, makanya maka menyatakan bahwa pendidikan itu harus fleksibel, harus terbuka untuk perubahan. Kenapa? Karena kita masing-masing punya zaman yang berbeda. Mungkin zaman nenek kita, zaman bapak kita, zaman kita, dengan zaman anak kita, itu punya cara yang berbeda. Jadi mereka menyatakan doktrin-doktrin yang muncul pada hari ini itu itu akan kalah dengan realitas perkembangan dunia modern hari ini yang cenderung berubah lebih cepat. Nah, ini nih, jadi esensialisme itu mengatakan bahwa esensi pendidikan itu adalah membuat orang itu berubah untuk lebih baik. Ya kan? Nah, perubahan. Nah, dasar perubahan itu dilihat dari fakta empiris yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Nah, jadi hakikat yang mendasari esensialisme yaitu dasar intisarinya jiwa dan batin. Pendidikan merupakan alat transfer membawa nilai yang ada dalam dirinya ke dalam jiwa peserta didik. Jadi nilai empirisme lingkungan itu akan sangat berpengaruh ke dalam konteks jiwa peserta didik. Respon pribadi terhadap lingkungan itulah yang memberikan dampak kepada perubahan tata nilai pendidikan yang dia dapatkan. Pendidikan sebagai upaya untuk menemukan hakikat manusia. Kenapa? Ya karena manusia kan makhluk sosial. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Nah, lingkungan sosial itu akan berubah. Lingkungan sosial itu akan bergerak dan akan memberikan warna kepada konteks hakikat manusia. Itu juga jiwanya. Sama juga dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu menyatakan hakikat manusia itu ya jiwanya. Ya, ada orang yang sakit jiwa mungkin barang. Ada orang yang sakit pikiran atau segala macam. Nah, ini juga kata dia, realitas itu muncul. Makanya keabadian dari segi manusia itu dari segi konteks kejiwaan yang muncul padaku. Itulah yang disebut dia dengan hakikat.
Jadi menemukan jiwa. Mungkin jiwa kita akan berbeda pada jiwa tahun 90-an. Ya kan? Kenapa? Ya karena ketika itu mungkin orang lebih cenderung untuk menjadikan pola pikir guru itu menjadi suatu subjek utama. Nah, pada hari ini orang mulai melihat bahwa sistem pembelajaran mulai mengarah kepada hal-hal yang sifatnya lebih kepada pengembangan pola pikir dan pola gerak yang. Nah, nilai kebaikan yang akan dijadikan dasar bagi esensialisme yaitu nilai itu adalah ukuran yang didapat dari evaluasi terhadap suatu dan menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Jadi tingkah laku seseorang itu diukur dengan tataran nilai. Dapat dari mana? Dari sosial kultural masyarakat, dari pribadi maupun arah dan tujuan pembelajaran. Jadi yang bisa mengarahkan tujuan pembelajaran ya tinggal sekarang visinya mau dibawakan kemana. Makanya setiap lembaga pendidikan itu kan memiliki visi masing-masing ya. Kalau visinya untuk perubahan tata nilai, visinya nanti akan kita lihat lagi minggu depan. Itu ada yang visinya untuk keterampilan, pengembangan keterampilan, pengembangan macam-macam. Nah sekarang kalau untuk esensialisme itu perubahan terhadap realitas kebaikan. Jadi pendidikan menurut esensialisme, hakikat manusia itu adalah bagaimana bisa menjadi dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi esensialisme itu memandang hakikat pendidikan bagi manusia. Itu membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika dia tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, itu menurut esensialisme, itu hakikat kemanusiaannya itu sangat jauh sekali. Esensi manusia adalah jiwa yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikan inilah yang dikelola oleh esensialisme sehingga menjadi pondasi besar dalam kehidupan pembelajarannya. Jadi skema-skema kurikulum, skema-skema pembelajaran semua diarahkan untuk memberikan penguatan kepada seluruh orang yang terlibat dalam dunia pendidikan itu, baik itu guru, baik itu siswa, baik itu lembaganya, baik itu stafnya, hasilkanlah kebaikan bagi orang lain. Nah, gitu kan. Esensialisme itu bicaranya hanya itu saja. Nah, tujuan pendidikannya persoalan tata nilai yang berbeda. Kenapa tata nilai yang berbeda? Karena masing-masing individu memiliki konteks nilai kebaikan yang berbeda antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi di situ ada kandungan nilai. Kandungan nilai inilah yang dicerna sehingga bisa menjadi bagian penting dalam konteks pemikiran pengajar dalam sistem pengajaran. Melatih peserta didik untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, ini dia. Jadi konteks sosial dalam esensialisme itu kadangkala pendidikan membuat orang lebih cenderung kepada dirinya sendiri. Lebih cenderung kepada konteks bahwa dia tidak membutuhkan orang lain. Nah, contoh misalkan anak-anak lebih cenderung kepada konsep gadget. Nah, permainan anak pada hari ini cenderung permainan yang sifatnya individualistik. Nah, dulu beda zaman dahulu kita ketika gadget tidak ada, HP tidak ada, kita bermainnya itu lebih banyak sosial. Jadi tata nilai yang akan dikembangkan dalam esensialisme itu bagaimana melatih mereka untuk memahami diri sendiri orang lain. Jadi kebauran sosial itulah yang disebut dia dengan hakikat kemanusiaan. Nah, bimbingan terus-menerus ini harus ada karena kalau tidak nanti orang akan lupa dengan model-model yang akan dia gerakkan di dalam sistem pelajaran. Jadi inti daripada saya menghasilkan peserta didik yang memahami hakikat pembelajaran adalah perubahan untuk menjadi baik sehingga bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita lihat ini kan simpel sekali. Sangat simpel sekali model-model esensialisme ini. Kenapa sangat simpel sekali? Karena dia memandang bahwa yang penting yang setelah zaman Renaissance ya, orang cenderung itu berlaku cuek. Nah, ini yang dikatakan dia. Jadi Renaissance ini orang cenderung untuk berpikir individualistis karena konteks dunia mesin itu sudah mulai muncul. Mesin uap, teknologi, itu sudah mulai bergerak pada zaman itu.
Sehingga orang cenderung untuk berpikir dirinya sendiri. Tidak lagi berpikir untuk realitas sosial kemasyarakatannya. Nah, oleh karena itu inilah yang didorong habis oleh beberapa tokoh-tokoh pendidikan dunia. Itu untuk melihat bahwa ternyata pada saat itu nilai keterbukaan itu sangat minim sekali. Kenapa? Karena dunia pendidikan, kurikulum itu semua diarahkan dengan konsep teknik. Tidak ada pembelajaran ilmu sosial. Yang ada adalah pembelajaran ilmu pasti. Penemuan-penemuan baru. Dinamika sosial. Nah, kita orang Melayu itu lebih banyak belajar tuh di dinamika sosial daripada di dinamika teknik. Makanya kita mungkin barangkali bisa lihat kalau ada survei, coba kita lihat berapa banyak dari eh, orang Melayu yang masuk ke dalam misalkan bidang ilmu teknik atau dalam bidang ilmu pasti, ahli matematika, fisika, kimia, kedokteran dan segala macam. Kita lebih banyak ke ilmu sosialnya, ya kan? Ilmu sosial. Jadi ilmu sosial ini berkaitan dengan cara hidup manusia, bukan dengan cara pandang menghasilkan sistem yang ada. Nah, pada zaman Renaissance ternyata hal-hal yang berbau sosial itu mau dipinggirkan semuanya. Kenapa? Karena inti dari pendidikan setelah orang tamat dalam konteks pemikiran ketika itu orang ingin bekerja. Bekerja itu menghasilkan sesuatu. Penghasilan sesuatu itu akan berdampak kepada pola hidup dia. Berpendapat berdampak kepada penghasilan yang dia dapatkan. Nah, ketika itu makanya munculnya penemuan-penemuan besar pada zaman Renaissance seperti penemuan mesin ketik, mesin uap, penemuan listrik, penemuan apa segala macam, kemudian penemuan mesin apa lagi itu yang berhubungan dengan telegraf, kedokteran, insulin dan segala macamnya, sehingga itu yang menjadi daya tarik. Bahkan kalau hari ini mungkin bapak-bapak bisa atau ibu bisa lihat, bahkan macam seperti di daerah Eropa misalkan di Belanda dan segala macam, atau di Jerman lah, itu ilmu sosial itu nggak diminati sekali dalam pembelajaran. Yang diminati itu ilmu teknik. Kenapa? Karena hasil yang didapatkan dari pembelajaran itu sangat luar biasa. Nah, pada hari ini pemunculan konsep esensialisme ini mulai mengembalikan, mulai mengembalikan konteks bahwa nilai dasar manusia itu dia harus terbuka kepada sebuah toleran dan tidak ada keterkaitan. Nah, inilah yang diarahkan ke dalam esensi kehidupan kemanusiaan yang ada. Nah, pertanyaan di kita begini, apakah pola pikir pendidikan seperti ini cocok untuk kita atau tidak? Ya, hari ini kita melihat dinamika-dinamika sosial yang berkembang itu bisa saja cocok pada satu sisi, bisa saja tidak, ya kan? Nah, kepandaian di kita itu meramunya sehingga menjadi suatu contoh atau suatu pola pemikiran baru dalam dunia pemikiran pendidikan. Nah, kalau di Eropa dia sudah memegang satu konteks itu langsung diwujudkan sehingga hasilnya dampaknya nampak. Nah, kalau kita kan ingin semuanya itu kita rangkum sehingga sampai pening mana satu yang kita pakai. Ini arahnya kemana, ya kan? Nah, ini yang saya katakan ya ini tergantung dari cara kita bergerak dan cara kita memandang. Ini banyak lagi sampai ada 6 atau 7 lagi model-model pola pemikiran. Tapi tidak apa, saya pikir kita harus mendapat informasi-informasi baru terkait dengan bagaimana dunia pendidikan yang berada di zaman modern itu berkembang pada zaman kita. Sehingga dengan demikian kita bisa bergerak menjadi suatu yang lebih baik untuk memandang nilai pendidikan itu menjadi suatu yang lebih baik. Kenapa ini kita gerakkan ke dalam realitas pemikiran kemelayuan? Karena dasarnya itu tadi orang Melayu itu sifatnya sudah terbuka. Ada proto Melayu, ada detro Melayu. Yang proto Melayu dia menghindar dari sebuah perubahan. Detro Melayu dia sudah masuk ke dalam sistem pola pikir untuk maju, berubah dan berbaur dengan
masyarakatnya. Makanya kalau ditanya betul-betul, siapakah yang dikatakan orang Melayu hari ini? Nah, pasti dia mulai dari orang tua, nenek, kakek, segala macam. Pasti ada pembaruan-pembaruan budaya di situ. Nah, itu yang disebut dengan kaum Detro Melayu. Yang hari ini ya kita. Tentu ini yang saya katakan bahwa nilai dasar kemelayuan yang muncul dalam realitas pendidikan kita. Ini tinggal kita lihat cocoknya di mana, cocorannya di mana. Tetapi yang jelas setiap aspek daripada pola pikir pola pikir kependidikan itu pasti ada usaha untuk membentuk manusia, pribadi manusia itu menjadi apa? Ya kan? Menjadi apa dia? Apakah dia melihat tataran-tataran yang pada hari ini bergerak atau melihat nanti dalam konteks perubahan tata nilai yang lebih baik lagi. Oke, saya pikir itu untuk pengantar dari saya. Mungkin barangkali ini sudah dibaca ya. Nah, jadi kita tidak usah lama-lama. Yang jelas per poin itu masuk arahnya ke sini A, B, C. Nah, tinggal nanti ketika akhir semester nanti tugas Bapak Ibu lah meramu itu semua dalam konteks kemelayuan. Bagaimana cocoknya untuk daerah kita berdasarkan hasil analisis itu yang mana. Nah, inilah kepandaian daripada cara kita bergerak. Oke, saya pikir ini dari kita. Silakan kalau ada yang ingin mendiskusikan tentang konteks pola pikir yang kedua dari pendidikan ini. Saya lah Pak, Ya, silakan. izin Pak ya, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dokter tadi terkait tentang esensialisme ini, jadi karena kita ini tidak lepas dari pemikiran di ranah Melayu ya, Melayu itu identik dengan Islam. Jadi pada hal ini saya cenderung kepada esensialisme dalam pemikiran Muslim ya. Ini kita mencoba memberikan perbandingan. Walaupun secara keseluruhan dalam pemikiran Muslim bahwa esensialisme ini ada relevansinya dengan dunia pendidikan, itu memang benar ada relevannya. Cuman di dalam pemikiran orang Muslim, khususnya ya pemikir Islam, di situ ada dimasukkan nilai-nilai warisan budaya. Nah, jadi kita kenal juga di Islam kan memang kalau kita orang, ya contoh orang Melayu lah contohnya, itu kan kita mendapatkan apa namanya, keislaman itu memang adalah dari orang tua kita, dan itu bisa dikatakan memang juga budaya. Sementara tadi kalau menurut ahli barat tadi itu memang tidak tersampaikan memang budaya begitu. Jadi kalau kita ingin perbandingkan antara sudut pandang pemikiran Muslim dengan pemikir Barat, ya saya tadi melihat di situ ada tidak ininya tentang dimasukkannya pentingnya warisan budaya. Jadi kalau di kalangan Islam itu ada sampaikan pentingnya warisan budaya. Jadi apakah ini memang suatu hal yang apa namanya pembaruan tersendiri dari pemikir Islamnya atau seperti apa, Pak Dokter? Terima kasih. Ya. Oke, barangkali ada yang lain. Silakan. Saya Pak Dokter, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Dokter, karena saya bergelut di dunia pendidikan, Pak Dokter, izin mohon pencerahannya, Pak Dokter. Bagaimana esensialisme ini, Pak Dokter, yang mana kita ketahui
pada saat sekarang ini kan gaya belajar siswa dan siswi kita Pak Dokter ini kan sangat beragam Pak Dokter. Jadi bagaimana kita ini dapat mengakomodasi Pak Dokter untuk kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang beragam di abad ke-21 ini Pak Dokter. Izin. Itu saja Pak Dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang lain. Pak Bahar, silakan. Siapa? Saya juga Pak. Saya izin Pak. Ya, silakan Pak Sabrananda. Ya, baik Pak. Ya, syukron atas ilmunya Pak. Tadi juga sebelum kuliah ini saya sempat dengar-dengar juga di YouTube ya, sempat baca-baca juga esensialisme ini. Itu yang saya pahami Pak ya, itu pemikiran tentang kita mengetahui esensi sebuah benda, esensi sesuatu lah gitu. Misalnya kayak pisau, kenapa dia disebut pisau itu ya karena dia punya mata pisau. Kalau nggak punya mata pisau dia nggak disebut pisau gitu. Artinya esensi dari sebuah pisau itu adalah mata pisau itu sendiri gitu. Kalau kita alihkan ke pendidikan, esensi dari berarti kita bicara esensi manusia gitu. Esensi dari peserta didik itu sendiri. Mereka ini manusia itu disebut manusia, sehingga disebut manusia itu kalau memiliki apa gitu. Nah, tapi yang saya lihat sekarang ini sepertinya banyak versi esensi ini Pak, banyak versi esensi terbukti dari sebanyaknya subjek pelajaran gitu ya. Ini harus diajarin ini, harus diajarin ini juga. Muncul menurut yang si Fulan esensi manusia tuh ini sehingga harus belajar ini gitu. Sehingga siswa tuh jadi pudar gitu esensinya. Padahal yang saya pahami esensi pelajar itu harusnya yang pertama dia menyembah Tuhannya, yang kedua dia memiliki peran di muka bumi ini tergantung dengan bakatnya masing-masing. Nah, saya ingin bertanya gimana nih Pak kita menerapkan esensialisme ini ke peserta didik kita sementara banyak sekali nih esensi menurut pakar lah, menurut pemerintah apalagi gitu kan terpolitisasi juga pendidikan. Nah, itu mungkin bagaimana pandangan Bapak terhadap hal seperti itu, Pak? Baik. Oke. Ya, oke. Ada lagi silakan. Izin Pak, boleh Pak? Boleh Bu. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya singkat saja Pak. Kan kami tadi menyimak tentang esensialisme ini kan polanya pada nilai-nilai kebaikan gitu Pak. Yang mana nilai-nilai kebaikan itu dalam pendidikan didapatkan dari pengajaran. Nah, salah satu titik tekannya juga adalah disiplin diri. Nah, kan semakin ke sini kita di lembaga pendidikan itu, ini menurut kacamata saya, mohon diluruskan jika nanti keliru gitu kan Pak. Kita dalam tanda petik itu terkunci dengan perundang-undangan atau aturan-aturan sehingga lembaga pendidikan atau pendidik di dalam lembaga pendidikan itu terkunci ketika melakukan upaya untuk mendisiplinkan siswa peserta didik gitu. Misalnya buat ini terkunci dengan aturan nanti malah sekolah atau guru yang kena gitu. Nah ini menurut Bapak gitu kan mohon pencerahannya bagaimana sistem atau perundang-undangan yang dalam tanda petik itu mengunci itu bagaimana pandangannya dalam esensialisme di pemikiran pendidikan ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Ada lagi? Silakan kita tampung semua nih. Ada lagi? Izin Pak. Iya silakan Pak Sarip. Izin Pak. Ini kayaknya mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya Pak. Kalau berbicara tentang esensi ya Pak ya. Ini mohon maaf kalau ada pertanyaan yang agak kemana-mana. Tapi poinnya gini Pak, mengenai esensi ya, seperti yang disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya, ketika kita melihat sesuatu itu biasanya itu tergantung dengan orang melihatnya. Mohon maaf, kalau seandainya orang pedagang melihat manusia itu kan esensinya di situ keuntungan nih, orang bakalan beli.
Iya. Kalau seorang politikus misalnya melihat orang kan, oh ada suara nih, ya. Kalau model kami Pak ya, misalnya itu pendidik ya melihat orang manusia, wah ini peserta didik baru nih. Kira-kira gitu Pak gambaran umumnya Pak ya. Jadi atau kalau seandainya kita lihat kalau dalam keilmuan Islam tuh maudhu maudhu menurut ahli tafsir kan berbeda dengan maudhu menurut ahli hadis kan gitu Pak, sebenarnya Pak ya. Berbeda lagi ketika menurut maudhu istilah ilmu mantik lebih jauh lagi gitu kan. Nah, kira-kira Pak, ketika kita melihat supaya melihat sesuatu esensi itu bisa dikatakan sama gitu. Maksudnya ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, baik itu di jenjang pendidikan, supaya nanti hal esensi itu tidak kemana-mana, dia disepakati oleh orang di bidang pendidikan itu tertentu, khususnya misalnya dalam sebuah lembaga. Lebih fokus ke esensi yang kita sepakati itu. Bagaimana caranya? Mungkin gitu Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke ya, cukup dulu ya. Banyak nih. Oke. Jadi begini, pertama ini tanggapan saya aja, mungkin barangkali kita bisa berdiskusi lebih lanjut lah ya. Kalau berbicara tentang esensialisme tentang konteks pendidikan, memang esensialisme sangat mementingkan hakikat kemanusiaan itu, yaitu perubahan nilai menuju kepada kebaikan. Ya, kebaikan. Jadi kebaikan inilah yang saya pikir yang akan digerakkan dalam konteks esensialisme. Karena apa? Karena dia melihat bahwa faktor-faktor yang paling terpenting dalam kehidupan manusia yaitu nilai berbuat baik. Nilai berbuat baik itu kan sistemnya tidak ini ya, apa namanya itu, porosnya itu adalah jiwa. Termasuk juga misalkan dalam konteks dunia Melayu. Dunia Melayu hari ini orang banyak berpikir tentang konteks bagaimana jiwa itu bergerak, ya, sehingga bisa berdampak kepada orang lain. Nah, tapi ini semua hanya bisa bergerak melalui realitas pendidikan yang ada. Nah, kalau dunia pendidikan atau ruang lingkup lembaga itu tidak mendukung mengarah ke situ, ya memang agak sulit bergerakkan. Jadi dimensi kemandirian pendidikan inilah yang saya pikir yang dilihat oleh esensialisme. Nah, bagaimana tentang konteks hari ini yang pada abad 21 yang saya katakan, yang ditanyakan tadi bahwa yang kita gerakkan apanya? Nah, pendidikan di Indonesia ini seperti juga tadi yang tanyakan Bu Kimia itu, memang kita kan sudah ada peraturan perundang-undangan ya, dan undang-undang kita itu merangkum semuanya. Jadi konteks mencerdaskan kehidupan bangsa dalam realitas pendidikan di Indonesia memang ribetnya luar biasa, banyak. Saya kemarin baru ngobrol-ngobrol dengan minggu yang lalu ya, itu ada teman-teman dari Nanyang University Singapura. Kita ngobrol dengan mereka bilang kami di sekolah itu sudah dipisahkan dari awal Pak, mau teknik atau mau yang sosial. Dan pembelajaran di sekolah itu tidak banyak, hanya 5 mata pelajaran saja. Karena di sana banyak yang sifatnya privat. Olahraga itu privat, seni itu privat, bahkan belajar agama itu privat. Privat. Jadi kemudian ditambah lagi yang berhubungan dengan ekstrakurikuler itu privat. Jadi yang diajarkan hanya sejarah Singapura, matematika, kemudian ilmu bahasa, karena ada 4 bahasa, kemudian apa lagi itu? Berhitung, membaca, berhitung, menulis, itu saja. Yang lain metodologi berpikir saja. Sangat sedikit sekali. Jadi bahkan untuk belajar matematika saja, 1 minggu itu sampai 3 kali pertemuan. Senin, Rabu, Jumat. Pasti ada pelajaran matematika. Tidak hanya cukup hanya 1 atau 2. Nah, jadi di kita, kenapa kok sistem pembelajaran kalau kita lihat di undang-undang itu terlalu banyak? Ya karena memang fasilitas pendidikan di kita itu sangat terbatas sekali. Contoh misalkan begini, kalau seandainya olahraga itu diprivatkan, sehingga nilai itu diambil dari luar saja, itu konsekuensinya tidak semua daerah kita memiliki sarana olahraga yang bagus. Kemudian tidak semua sertifikasi guru yang mengajar itu di luar itu sudah diakui bahwa mereka bisa memberikan tata nilai yang baik bagi kita. Akhirnya semuanya itu dimasukkan ke dalam sistem pembelajaran dengan model gurunya disertifikasi.
Nah, inilah yang ada di kita. Sehingga berakibat kepada cara belajar kita memang semuanya tuh ingin dihasilkan. Semuanya ingin digerakkan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks esensialisme dalam realitas hari ini dengan sistem pendidikan di kita, ya esensialisme mengajarkan tentang konteks kebaikan. Jadi maknanya bahwa mungkin kita tidak bisa tahu semuanya, tapi kita bisa mengerti bahwa apapun mata kuliah yang diajarkan, itu bisa memberikan dampak kebaikan bagi lingkungan kita. S2 saja misalkan. Teman saya di S2 mengambil subjek-subjek tertentu itu paling cuma 10 mata kuliah. 10 mata kuliah saja. Itu pun tidak terlalu banyak itu. Nah, kalau di kita itu lebih. Karena apa? Karena aturan terbaru itu sampai berapa SKS? Sampai 48 SKS dibagi 3 berarti lebih kurang sekitar 10 ya sekitar mau dekat 20 mata kuliah. Itu sangat banyak sekali. Pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Karena inti daripada pendidikan di kita itu penyadarannya dulu. Pola pikirnya itu yang digerakkan. Ya, nah, ini yang terjadi. Bahkan sekarang pola pikir dengan kampus merdeka itu juga sudah mulai digerakkan bahwa pemahaman itu tidak hanya berada di kelas tapi berada di luar kelas. Termasuk juga misalkan mahasiswa kita yang S1 itu sekarang hari ini kalau 16 kali pertemuan kita hanya mewajibkan mereka hadir lebih kurang 70% saja. Yang 30% silakan mengambil materi dari luar dalam bentuk sertifikat atau apa untuk memperkuat materi-materinya. Bahkan nanti kita sendiri juga akan ada model nanti pembelajaran informasi dari luar. Insya Allah nanti mungkin barangkali ada joint collaboration dengan teman-teman di UTHM Malaysia. Mudah-mudahan tanggal berapa. Itu dia akan memberikan materi-materi dari luar sehingga berdampak kepada cara pandang kita. Memang aturan-aturan di kita pada hari ini sangat ribet sekali dalam hal pendidikan. Kenapa? Karena memang semuanya tuh ingin ditanamkan ke dalam sistem pembelajaran peserta didik kita. Intinya di mana yang digerakkan mereka? Intinya adalah supaya semua pembelajaran, semua siswa itu mendapat informasi yang sama terkait dengan kondisi yang seperti itu. Teman-teman kita di luar itu mereka tidak terlalu banyak tahu tentang sejarah Melayu itu. Ya kan? Padahal mereka berada di daerah negeri Melayu. Nah, jadi tidak ada masalah bagi kita bahwa kalau di Indonesia karena kita lebih menekankan inklusivisme sistem pembelajaran, sistem pendidikan, sehingga mengenal satu sama lain itu dalam konteks esensialisme itu sangat dipentingkan sekali. Mengenal orang, mengenal siswa, mengenal lingkungan, ya kan? Nah itu yang saya pikir memberikan dampak kepada hal seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya memang kita lihat lagi, misalkan mana sih yang cocok bagi kita dengan dunia hari ini? Ya memang perspektifnya berbeda-beda, macam dikatakan tadi kan. Istilah haram saja itu dalam perspektif keilmuan kan berbeda-beda. Haram dalam fikih dengan haram dalam ilmu bahasa itu berbeda. Contoh misalnya gini, setelah huruf jar itu haram baris depan. Dalam ilmu bahasa Arab memang haram itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh bukan dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih haram itu kan berarti sesuatu yang dikerjakan dosa. Macam-macam. Nah, sekarang esensialisme ketika dia mengajarkan realitas kebaikan bagi semua. Pada zaman itu memang nilai-nilai yang kurang karena orang ingin mengurangi aspek egosisme. Wah, itu kan. Kalau bahasa kita kalau di dalam sistem birokrasi itu ego sektoral lah. Ego sektoral. Jadi fokusnya memang untuk membuat orang itu memahami lingkungannya, memahami sistematika dan memahami realitas kehidupan yang ada dalam diri. Jadi kalau ditanya tadi batasan kita di mana dengan kondisi pendidikan kita pada pertama memang pendidikan di Indonesia sudah ditentukan oleh pemerintah dalam undang-undang dan segala macam. Itu harus kita ikuti. Apakah dengan demikian kita tidak bisa berinovasi? Nah,
Inovasi kita di mana? Macam-macam. Inovasi kita bisa di metodologi. Inovasi kita bisa bergerak untuk membuat kriteria bidang keahlian yang apa yang bisa ditonjolkan di situ tanpa menghilangkan konteks daripada hakikat kemanusiaan yang akan disampaikan kepada manusia semua. Nah, jadi saya pikir memang tingkat fleksibilitas kita itulah yang menjadikan kita itu berbeda. Contoh, kemarin saya tanya teman-teman di Malaysia, sistem pembelajaran itu sudah ditentukan dari awal. Kalau mereka yang berasal dari pembelajaran misalkan dari sekolah kejuruan, nah, kejuruan itu masuknya ya di kejuruan. Kalau kita kan dibebaskan. Kenapa ya? Karena kita memberikan pilihan-pilihan seluas-luasnya kepada anak didik. Karena barangkali mungkin faktor lingkungan yang membuat dia kadang nanti berbeda. Ya kan? Membuat dia menjadi lebih fleksibel melihat lingkungan yang ada. Jadi, tetapi yang membedakan di kita dengan yang di lain itu apa? Ternyata Indonesia ini lebih mandiri. Kadang orang bilang begini, dia mempelajari apa di sekolah, dapat bidang ilmu apa, tapi ternyata bukan bidang ilmu itu yang menjadi fokus ketika dia bekerja. Bisa saja begitu. Bisa saja begitu. Ya kan? Banyak teman-teman kita yang seperti itu. Kenapa? Ya karena apa yang membuat dia berubah? Apa yang membuat dia bisa? Dulu pernah dosen saya ketika dia kuliah, dia mengambil program studi pendidikan bahasa Arab. Dia nggak ngerti, yang penting kata dia apa? Intinya saya ingin kuliah aja, Pak. Tapi setelah itu mau kemana? Nah, ternyata faktor alam, faktor lingkungan, faktor teman, dan faktor yang lain yang berada di sekitarnya yang menjadikan dia harus pokoknya yang penting belajar, setelah itu membuat keahlian tertentu sehingga dia menemukan identitas diri. Identitas dirinya dalam konteks esensialisme itu adalah ketika dia mulai fokus untuk di bidang apa. Kapan itu munculnya? Nah, gitu kan. Setelah dia selesai, baru dia tahu bahwa ternyata modelnya begitu. Nah, ternyata sekarang itu nggak bisa lagi. Dari awal tuh sudah ditempa, akan menjadi begini, 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 begini. Walaupun tidak semuanya orang akan belajar. Nah, makanya esensialisme itu memberikan peluang lebih besar orang untuk belajar apapun lah ilmu. Apapun lah ilmu. Mau dia teknik, mau dia ilmu pasti, mau dia ilmu sosial, mau dia ilmu macam-macam. Tapi inti dari pembelajaran yang dia lakukan adalah bagaimana bisa hakikatnya berbuat baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kan. Ketika dikungkung, nah ini tadi ya, dikungkung dengan faktor-faktor lingkungan, faktor yang lain dan segala macamnya, dengan standar-standar tertentu yang ada. Itu sebetulnya sistem pendidikan kita mulai mengarahkan kepada sistem skilitas, ya kan? Skilitasnya itu memberikan dampak kepada, bahkan bukan hanya itu, di sistem tata nilai kepegawaian sekarang juga sudah bergerak. Misalkan jabatan fungsional itu akan sulit pindah ke tempat lain kalau dia sudah masuk ke dalam sistem yang seperti itu. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya memang nilai kebaikan itu dimanapun dia berada, dia sudah. Jadi kalau dalam filsafat esensialisme, hakikat yang terbesar dalam realitas pendidikan hari ini adalah bagaimana pendidikan bisa mengajarkan kita untuk menjadi manusia, mengenal lingkungannya, dan bisa membawa dia menjadi lebih baik. Ya kan? Dari tidak baik menjadi lebih baik. Apapun itu. Nah, apakah cocok dengan alam kita? Nah, gitu kan. Pertanyaannya cocok tidak tadi yang ditanya-tanyakan tadi kan banyak tuh rata-rata. Apakah memang esensialisme ini bisa memberikan tawaran baru bagi pola hidup, tapi tawaran yang paling jelas di kita dalam konteks nilai yang diperjuangkan, yang digerakkan oleh mereka yaitu adanya rasa toleransi yang paling kuat. Esensialisme tidak menekankan suatu pembelajaran tertentu. Silakan manusia untuk mencari ilmunya.
mencari pengetahuannya. Tetapi efek dari pengetahuan yang dia dapat itu bisa memberikan dampak kebaikan bagi lingkungan dan bagi dirinya, bagi masyarakat. Dia tidak bicara tentang persoalan pekerjaan. Dia tidak bicara tentang persoalan kita nanti mau jadi apa. Tapi menjaga fitrah manusia. Nah, itulah yang ditekankan dalam konteks esensialisme. Jadi jiwa, batin sebagai seorang manusia. Apa guna kata dia kuliah tinggi-tinggi, tapi ternyata setelah itu membuat orang lain susah. Membuat orang lain. Nah, itu ya efek. Nah, jadi kalau di kita negeri Melayu ini, watak sifat kita kan watak terbuka, ya kan? Ya, orang kita sudah mulai bicara tentang realitas-realitas yang seperti itu. Kita tidak bisa nanti menyangka misalkan dia dari pertanian, dia dari teknik, tapi nanti minat bakatnya masuk kepada bidang sastra, bisa saja terjadi seperti itu. Bisa saja. Tidak bisa kita menolak kemungkinan-kemungkinan seperti itu ya. Tapi yang jelas dalam pemikiran filsafat esensialisme, apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu ingin menjadikan manusia itu tahan terhadap konteks nilai, jangan terserabut nilai itu dalam jiwanya. Nah, yaitu nilai untuk kebaikan yang dia dapatkan. Oke, saya pikir itu tanggapan dari saya barangkali ya. Karena ini baru dua kita pelajari. Perennialism, yang kedua adalah esensialisme. Masih banyak lagi nih. Masih ada 6-7 lagi yang akan kita lihat dengan konteks pola pendidikan seperti ini. Dan saya berharap mudah-mudahan kita dapat mengambil suatu poin-poin tertentu dari pola pikir ini sehingga bisa membentuk suatu pola pikir pendidikan baru. Pertanyaan di kita adalah bagaimana konteks nilai dasar keislaman? Sudah kita paparkan kemarin nilai dasar pemikiran keislaman yang masuk di kita. Situ tidak terlepas dari pola pikir keagamaan yang terpaut dalam konteks paham-paham yang bergerak di kita. Beda dengan filsafat, beda dengan pemikiran. Mereka nggak terpengaruh dengan paham-paham tertentu. Mereka lebih kepada konsep menjadikan nilai manusia itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kemanusiaan kita. Oke, saya pikir itu inti daripada perkuliahan kita ya. Saya mau tanya boleh nggak nih kepada semuanya? Halo? Boleh, Pak Dokter. Baik, Pak. Baik. Kira-kira ada tidak pandangan dari kawan-kawan semua? Kita bisa berkumpul agak satu sesi offline. Makin barangkali bagi yang bisa sih. Bagi yang berada di Tanjung Pinang, Bintan atau di mana. Bisa, Pak, kalau sekali. Jadi saya juga ingin melihat mana mahasiswa kita. Jadi sehingga mungkin dalam jangka waktu 3 jam atau 2 jam diskusinya lebih enak, lebih nyaman. Nah, tentu ada masalah nanti yang akan saya tampilkan. Nah, tugas kita hanya bicara saja. Ya kan? Seperti itu. Oke ya. Saya pikir ini dari saya. Ini mohon maaf ini mungkin barangkali tidak sampai selesai jam 6. Karena izin jam 5:15 saya ada rapat lagi Zoom nih untuk pembangunan kampus dengan teman-teman di keuangan pusat Kementerian Keuangan. Karena kita akan membangun gedung satu lagi khusus untuk pasca sarjana. Luar biasa Pak Dokter. Kita dapat Ya, mudah-mudahan. Ya. Udah clear ini anggarannya udah clear dari pusat. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu apa? Berarti tinggal dibangun Pak Dokter izin kalau tinggal dibangun. Tapi lelangnya bukan di kita, di pusat. Kita hanya cuap-cuap aja. Siap Pak Dokter. Kalau di kita saya angkat tangan nih. Kalau di kita saya angkat tangan karena kita tidak punya kemampuan untuk hal-hal yang sifatnya di luar bidang keilmuan sosial kita. Jadi kita memberikan saran terhadap perlunya
Kepri ini membangun pendidikan yang lebih baik. Ya kan? Jadi jangan hanya terpusat di Pulau Jawa ya segala macam, tapi di kita. Sehingga ini dampaknya kan nanti kan untuk pengembangan kualitas pendidikan. Dan bapak-bapak ibu-ibu lah nanti yang akan merasakan. Kita hanya mengantarkan saja supaya ya harus diwujudkan. Apapun caranya itu, kalau kita dimulai dari diri kita, ini nih, esensialisme itu di situ tuh. Esensi jiwa kita. Seberat apapun tantangan itu, apapun masalahnya, jangan lupakan apapun pendidikan ini untuk menanamkan nilai kebaikan. Kebaikan hanya bisa dilakukan kalau menurut esensialisme melalui pengajaran. Kalau pengajaran tidak ada wadahnya, tidak ada lembaganya, tidak ada kelasnya, tidak ada tempatnya. Jadi khawatir nanti dia berserakan di dunia luar. Nah ini yang ya, kita wujudkan sama. Jadi saya berupaya. Jadi saya berterima kasih juga ini dengan adanya materi pemikiran pendidikan. Jadi saya juga terpancing untuk mewujudkan pola pikir itu dalam bentuk kelembagaan yang lebih hebat lagi. Ya, hanya itu harapan saya. Oke, saya pikir ini dari saya. Mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang tidak tersampaikan atau barangkali di luar ekspektasi kita semua, bahwa yang disampaikan itu nggak nyambung mungkin barangkali. Tapi ya, kalau kuliah dengan saya hanya satu saja. Yang penting poinnya dapat. Nah, poinnya itu dapat, itu udah clear. Oke, saya pikir itu dari saya. Mohon maaf lebih kurang. Saya kembalikan kepada ketua kelas. Silakan, apakah mau ditutup atau dilanjutkan diskusi mandiri? Silakan. Ini ketua kelas 1, 2 siapa nih? Banyak ya?